Health is not value till sickness come. Kesehatan itu tidak berharga sampai penyakit itu datang. Saya Fanny Lam, Sharon Rose Master dari Kota Medan. Kita sadari atau tidak, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, bahkan saya sendiri, sering mendengar yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Semuanya juga ada berucap dalam hati, tapi ada dilakukan enggak? Saya ke mall jalan-jalan itu sering melihat antrian yang sangat panjang. Apalagi antrian es krim, boba. Kalau udah datang boba gitu, merek baru, antriannya panjang. Tapi saya pribadi tidak pernah melihat ada yang ngantri beli suplemen. Mengapa begitu? Apakah kesehatan Bapak Ibu itu lebih berharga atau boba ataupun kopi yang Anda minum? Banyak orang itu ya mikirnya berpakaian bagus, pakai blazer, terus nongkrong di coffee Starbucks yang harganya 45.000 ke atas, itu keren banget. Tapi ketika disuruh beli suplemen, carinya yang paling murah. Yang ketawa itu ngaku dosa. Benar ya? Jadi kalau kita itu mau keren, ataupun mau kehidupan kita seimbang, walaupun Bapak Ibu itu punya keuangan yang sangat baik, mungkin aja nanti menjadi seorang imperial master yang punya uang yang sangat banyak, tapi kalau tidak mempunyai kesehatan yang baik, sama aja Bapak Ibu. Hidup yang baik itu, yang keren itu, ketika kita mempunyai kesehatan jiwa dan raga yang baik. Setuju? Supaya kita bisa menikmati hasil dari pekerjaan ataupun bisnis kita. Benar ya? Apa sih yang paling penting? Bapak Ibu bilang, Bu Fanny saya juga udah minum suplemen kok. Ada minum enggak? Ada enggak? Mulai minumnya kapan? Setelah sadar ada yang namanya virus COVID-19 Bu. Di saat itu kita semua rebutan beli apa? Vitamin C. Rebutan sampai nggak ada merek termurah mahal pun semuanya sold out. Baik di apotik maupun di mall. Mau cari belanja di toko orange, toko hijau, toko biru, toko apapun tidak ada. Selain vitamin C, apalagi sih yang Bapak Ibu sadari bahwa setelah ada COVID-19 itu penting? Tidak, secara pasaran adalah vitamin D. Terus kalau yang nggak sanggup beli, tiap hari pagi-pagi itu bangun berjemurlah Anda. Sampai gosong. Benar? Nah, vitamin, terima kasih atas pengakuan dosanya. Vitamin ketiga itu adalah zinc. Itu karena untuk menambah darah. Kesadaran kita sama vitamin itu sejak adanya penyakit. Jadi itu kita harusnya menjaga. Ini adalah untuk apa? Imun tubuh. Ada lagi yang lebih penting Bapak Ibu. Apa itu? Apa sih? Apa sih yang paling penting? Saraf. Mental. Itu penting kita jaga. Apa sih itu saraf? Kita sadari bahwa badan kita itu secara motorik atau menggerakkan otak sampai dari kepala sampai ke kaki adalah saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari serabut-serabut saraf yang mengatur, mengkoordinasikan aktivitas tubuh seperti melihat, bergerak, hingga mengendalikan pekerjaan supaya kita bisa balance berdiri. Itu penting nggak? Penting ya. Jadi itu semua organ tubuh itu ada sarafnya, bahkan ke organ perut ataupun otak itu ada sarafnya. Itu sangat penting kita jaga. Sistem saraf itu banyak, yaitu sistem kognitif yang mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Sistem motorik mengendalikan gerakan tubuh, keseimbangan,
koordinasi. Jadi nanti otak ada ya, orang yang mikir itu saya pengen gerakan tangan kanan, tapi nggak bisa. Ada? Itu adalah orang yang terkena masalah dengan sistem sarafnya seperti stroke. Dia pengen gerakin, dia udah berusaha tapi tidak bisa. Kenapa? Sarafnya terganggu. Sistem saraf selanjutnya adalah panca indera seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Sistem lagi kardiovaskular, itu adalah jantung, laju pernafasan. Itu juga penting nggak? Penting nggak? Lebih penting saraf atau boba? Lebih penting saraf atau kopi Starbucks? Oke, kita cek lagi. Apa sih sistem saraf itu? Merespon yang namanya ancaman stres, nyeri. Jadi kita kalau udah ada ya orang yang dikena air panas itu nggak bisa merasakan panas ataupun nyeri. Karena sistem sarafnya sudah rusak. Ada orang tua yang begitu ya. Jadi juga menjaga tentang pencernaan. Pencernaan itu semua saraf, tidak ada tulang di sana. Itu semua saraf Bapak Ibu. Memenuhi yang namanya hormon. Hormon itu juga dari sistem saraf. Mempengaruhi ya. Kalau saraf kita itu terganggu, maka hormon kita juga akan terganggu. Mempengaruhi yang namanya kalau kita punya masalah tidur, masalah penyembuhan atau penuaan, itu juga adalah bagian dari kegunaan dari sistem saraf memproduksi reproduksi tubuh, pubertas. Jadi kalau anak-anaknya itu yang ABG itu ada masalah dengan pubertas, itu berarti salah satu kekurangan vitamin B. Apa sih suplemen yang untuk sistem saraf? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Iya, vitamin B kompleks. Suplemennya adalah vitamin B kompleks yang akan launching di Indonesia bulan Mei ini. Seneng ya Bapak Ibu udah ada vitaminnya ya. Jadi tungguin akan di launching ya bulan ini. Jadi kenapa vitamin B kompleks itu penting? Karena itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Jadi harus dimakan dari luar. Sistem vitamin B kompleks itu ada banyak kandungannya. Dari vitamin B1 kegunaannya adalah untuk membantu karbohidrat yang kita makan, nasi, lemak, dan protein menjadi energi. Juga mendukung yang namanya normal sistem saraf. Jadi kalau saraf kita terganggu itu akan mengganggu kegiatan kita. Pertumbuhan dan memelihara sel-sel tubuh. Itu adalah vitamin B1. Bagaimana dengan vitamin B2? Berperan untuk memproduksi energi dan metabolisme untuk nutrisi. Jadi itu yang menyebarkan nutrisi kita itu ke seluruh tubuh. Penting enggak? Kalau kita punya sistem saraf terganggu, kita makan yang bergizi pun tidak akan tersalurkan. Kesehatan kulit, mata, dan selaput lendir, pertumbuhan sel, dengan vitamin B3 itu juga sangat penting untuk yang namanya metabolisme energi, sistem saraf, dan untuk kulit, rambut, dan sistem pencernaan. Vitamin B5 itu adalah untuk produksi energi, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi kita yang gendut itu kenapa? Pencernaannya nggak bagus. Jadi butuh dengan vitamin B juga ya untuk cepat memproduksi lemak dan nasi yang kita makan itu menjadi energi. Vitamin B6 itu juga adalah fungsinya mirip ya Pak. Bapak Ibu itu fungsinya mirip tapi secara keseluruhan itu harus digabung untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Vitamin B6 itu adalah untuk apa? Di dalam tubuh kita itu paling banyak itu apa? Tulang, darah. Ya, bagian dari air itu adalah bagian darah kita. Jadi ini vitamin B6 itu adalah pembentukan sel darah merah dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin B7, di sini siapa yang ada pitak-pitak, bapak-bapak pitak? Kalau di rumah itu ada yang kesayangannya itu pitak, itu adalah biasa ke dokter itu akan dibeli yang namanya vitamin B7 yaitu biotin ya. Biasanya namanya biotin ditambahkan dengan yang namanya toner, tonik.
Itu sangat penting untuk yang pertumbuhan kulit dan jaringan. Asam folat, ibu-ibu pasti udah tahu. Asam folat adalah vitamin B9. B9 itu adalah ibu hamil itu wajib. Tetap dokter akan meresepkan yang namanya asam folat untuk perkembangan janin supaya tidak lahir cacat. Dan yang terakhir adalah vitamin B12. Ini yang sangat-sangat penting dan wajib dikonsumsi. Selain untuk sel darah, sistem saraf, dan juga kegunaannya adalah untuk metabolisme energi dan sintesis DNA, kesehatan jantung dan fungsi saraf. Coba kita lihat, vitamin vitamin B kompleks itu kita bisa dapatkan dari mana? Dari B1 sampai B12, rata-rata adalah dari daging dan seafood. Dan juga buah-buahan. Buah-buahan yang terkandung di dalamnya itu adalah buah-buahan mahal ya, yang tidak ada di Indonesia. Jadi yang kekurangan vitamin B kompleks itu siapa aja sih? Ciri-cirinya apa ya? Bapak-bapak, ada yang begini enggak? Encok pegelinu, sering lemah, letih lesu. Anda butuh vitamin B kompleks. Itu kalau Anda yang ketawa, kita seumuran. Mudah lelah, walaupun hanya bekerja sedikit, itu lelahnya berlebihan banget. Terus nanti kalau padahal kerjaan di rumah hanya nonton drakor aja. Nangis aja, tapi kok capek ya? Anda kurang vitamin B kompleks. Karena kenapa? Itu juga membantu makanan yang ibu makan ataupun snack yang ibu makan waktu nonton drakor itu menjadi energi. Jadi walaupun hanya duduk-duduk butuh dengan vitamin B kompleks. Dan siapa lagi? Lansia. Kenapa lansia butuh? Karena pembentukan mielin. Mielin itu adalah untuk serat-serat saraf. Seketika kita bertambah usia, saraf-saraf kita melemah. Pencernaan melemah. Mempunyai masalah gangguan pada pencernaan, otomatis penyerapan vitamin B akan berkurang. Pasti berkurang. Hanya terserap yang kita makan 10-12%. Makanya vitamin B itu tetap harus diberikan kepada lansia. Kalau tidak, mereka akan mengalami yang namanya kebas-kebas di kaki dan tangan atau kesemutan, atau bahkan ada yang terkena penyakit Parkinson. Parkinson tahu? Stroke tapi gemetar. Kalau stroke itu kan dia cuma tidur. Kalau yang Parkinson itu dia tiduran nggak bisa menggerakkan badannya tapi dia gemetar. Itu ada kegangguan dengan sistem sarafnya. Dan juga Alzheimer. Alzheimer itu pikun. Demensia. Demensia itu adalah pikun di usia kita yang masih muda pun pikun. Ada nggak sih bapak ibu yang udah keluar rumah terus sibuk nyetir balik ke rumah. Ibunya bilang, aduh aku lupa matiin kompor. Aduh tadi udah matiin itu enggak ya setrikaan bapak. Bapak pulang. Aku lupa matiin setrika. Bapak jangan marah sama ibunya. Beliin aja vitamin B kompleks. Terus yang sering terjadi itu nanti pasti bapak ibu senyum-senyum. Tadi parkir di mana ya? Jangan ketawain ibunya. Bapaknya ingat enggak tadi parkir di mana? Ibunya waktu nyari parkir itu sambil jalan sambil nenteng shoppingan jangan marahin bapaknya. Itu kan tadi kamu dari mana aku lupa kan? Jangan pak, ibu jangan dimarahin. Beliin apa? Pinter. Terus yang ada namanya anemia. Anemia itu sering kita anggap remeh. Anggap remeh terutama pada yang remaja ya, baru datang mens. Itu anak-anak sering banget yang terkena yang namanya anemia. Jadi itu anak-anak itu sering seperti lemas ataupun perutnya mules itu. Itu adalah ciri-ciri dari anemia yang matanya juga ada hitamnya ya, sekel hitamnya, mata bawah matanya agak hitam. Itu kenapa? Kekurangan darah. Jadi vitamin B itu juga untuk darah. Migrain, yang kena panas sedikit udah sakit kepala, ngambil jemuran sedikit udah sakit kepala, atau mikir sedikit hal yang gak berat-berat amat sih, tapi udah migrain. Ada enggak?
pening deh aku. Kamu ya, bukannya benar-benar sekolah, bikin mami pening aja. Siapa itu? Kalau ada istrinya yang begitu, tolong beliin apa? Pinter. Kalau kita yang sering kaki tangannya itu kesemutan, terus kesemutannya itu parah banget. Jadi berasa kayak kebas. Itu juga adalah kekurangan dari vitamin B kompleks. Kenapa? Karena vitamin B kompleks itu sangat berguna ya untuk memaksimalkan sistem saraf. Nah, yang ini menarik. Kebahagiaan istri adalah dari suami. Benar? Ibu-ibu pada bilang benar tapi malu. Vitamin B juga adalah sistem saraf untuk kadar testosteron. Jadi buat bapaknya kuat. Nah, saya kedengaran boleh dibeli itu. Terima kasih Ibu sudah mengakui vitamin B kompleks itu guna. Ya, jadi yang ingin mempunyai keturunan dan ingin punya keluarga yang harmonis, beli vitamin apa? Pintar. Vitamin B kompleks juga berguna untuk ibu hamil ya, supaya bayinya tidak lahir cacat dan ibu menyusui. Siapa sih yang pengen punya generasi yang pintar? Anaknya itu bisa jadi jadi dokter. Pengen ya? Ketika kita menyusui, itu apa yang kita makan itu tersalurkan kepada anak. Vitamin B kompleks ini itu akan meningkatkan kecerdasan kepada janin dan bayi. Stres dan depresi, ini yang sering banget kita tidak sadari. Vitamin B kompleks itu penting dalam sekresi hormon dan mempengaruhi mood. Survei membuktikan 23% calon dokter spesialis mengalami yang namanya depresi. Dan 45% pelajar dari SMP sampai ke kuliah mengalami depresi dan ingin bunuh diri. Jadi bukan hanya orang bego aja yang gak ada duit yang pengen bunuh diri Bapak Ibu. Orang pintar calon dokter spesialis 23% ingin bunuh diri. Jadi masalahnya di mana? Bukan duit. Tapi kesehatan saraf. Yang mempengaruhi mood. Itu penting sekali. Bahkan ya kita sering baca berita ya, ada artis yang bunuh diri. Padahal dia cantik, dia terkenal dan sukses. Kenapa? Karena dia depresi. Masalah pencernaan. Masalah pencernaan itu seperti sakit mah, gastrik, celiak atau Crohn, ataupun ada radang pada pencernaan kita, itu membuat asam klorida yang dibutuhkan untuk menyerap vitamin B itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu pegang-pegang perut, siapa yang sering ngeluh sakit mah, berarti vitamin B yang Anda makan dari buah ataupun makanan lain tambahan itu berkurang. Jadi Anda butuh dengan yang namanya suplemen B kompleks. Dermatitis, padahal sudah ganti-ganti obat salep tapi tak kunjung sembuh kulitnya. Kenapa? Dermatitis adalah gejala kekurangan B2, B6, biotin dan zinc. Jadi kalau ada anaknya yang alerginya nggak sembuh-sembuh, pada udah berhenti susu, berhenti ini, berhenti itu. Katanya alergi ini udah dites tapi tak kunjung sembuh. Coba dicek apakah dia kekurangan vitamin B. Sariawan, banyak yang bilang sariawan itu butuh minum vitamin apa? Pinter. Tapi kalau vitamin C udah dikonsumsi tak kunjung sembuh. Itu adalah ciri-ciri orang yang kekurangan yang namanya vitamin B12, asam folat atau B9 dan zinc. Udah vitamin C-nya udah diembat. Udah minum vitamin C atomi tapi nggak sembuh-sembuh. Coba dicek kembali vitamin B-nya cukup nggak? Untuk ibu-ibu ataupun ya udah menua ya, rambutnya itu sering putih terus ngecek terus.
Bahkan yang belum tua pun kita suka ganti warna rambut, kelintong, baba. Itu juga akan merusak rambut. Jadi apa sih yang supaya menghindari kerusakan rambut itu adalah vitamin B kompleks. Karena vitamin B kompleks itu bukan hanya mengatasi kerontokan, tapi dia juga menyembuhkan dan memperbaiki, berperan dalam pensinyalan sel. Regenerasi, regulasi sel baru dan memodifikasi histon dan karbosilasi untuk kesehatan kulit, kuku, dan rambut. Yang sering olahraga gym, jadi banyaknya minum apa? Yang pengen punya otot gede, pinter. Tapi kalau udah minum protein itu tidak bisa menjadi energi kalau tidak digerakkan ataupun punya masalah pencernaan. Jadi yang punya olahraga ketat, yang pengen punya otot yang besar, itu Anda harus tambahkan dengan yang namanya vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu membantu metabolisme apapun yang kamu makan, termasuk suplemen protein yang Anda minum ya. Jangan beli proteinnya udah mahal-mahal tapi ototnya nggak naik-naik. Terus ini sih yang aku pengen bahas. Pengen banget bahas ini. Karena ketika di lapangan, saya ketika menawarkan suplemen, golongan ini merasa hidup dia udah paling sehat sedunia. Golongan apa? Golongan apa? Ya, aku udah makan vegetarian loh. Aku gak makan daging, gak makan seafood. Aku sehat. Jadi kalau mau nawarin suplemen sama mereka, susah banget. Susah banget. Karena mereka merasa hidupnya udah sehat banget. Sebenarnya fakta membuktikan bahwa orang vegan dan vegetarian itu ketat beresiko kekurangan atau defisiensi vitamin B12. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasa kalau ada temannya yang vegan, cepet-cepet. Sebelum launching kamu bilang dulu, vitamin B tuh kamu perlu. Jadi waktu udah launching di Atomi Indonesia tinggal di order. Sekarang udah mulai mikir, ini pulang siapa ini yang vegan vegetarian. Ayo di prospek untuk beli vitamin B kompleks kita ya. Apakah itu aman sih? Atau mereka boleh konsumsi enggak orang vegannya? Boleh, karena itu kapsulnya adalah nabati. Nabati terbuat dari kapsul nabati dan udah vegan ya. Dan itu juga gluten free. Bagus enggak? Dan itu produk-produknya terbuat dari organik buah dan sayur. Yaitu bahan utama empatnya adalah cranberries, bilberries, hibiscus dan taurin. Sudah diakui oleh MFDSA. Jadi sudah diakui ya untuk kegunaan dan kualitasnya. Apakah kalau saya minum vitamin B kompleks itu berbahaya enggak kalau berlebihan? Tidak Bapak Ibu, karena vitamin B itu larut dalam air. Jadi kalau kelebihan itu akan keluar lewat lewat pipis. Dan untuk vitamin B Atomi, B kompleksnya hanya dikonsumsi 1 butir sehari. Harganya berapa? 408.000 dengan 90 butir. PV-nya adalah 14.500. Saya sudah semenjak udah tahu bahwa Atomi akan launching produk ini, saya belusukan kemarin ke Batam dan Tanjung Pinang. Saya udah mulai men-sounding kepada member saya bahwa vitamin B kompleks sudah mau launching loh. Terus mereka kasih saya perbandingan harga. Tetangga kita yang juga dapat poin. Dia bilang mereknya mereka lebih murah. Jawabannya apa? Coba mempersiapkan jawaban dulu. Ada yang punya jawaban enggak? Vitamin tetangga harganya 215.000, isinya 60 tablet. Tablet ya. Mereka isinya, jadi kalau dibagi yang jago matematika ayo cepat hitung.
Satuannya 3.600. Sedangkan vitamin B kompleksnya Atomy harganya 408.000, isinya 90 kapsul. Jadi satuannya adalah 4.600. Lebih mahal atau lebih murah? Sebenarnya jangan panik dulu. Santai aja. Nanti produknya kita sama produknya tetangga kamu balik ke ingredientnya. Kita harus membandingkan isinya. Jadi vitamin tetangga kalau mau disamakan ingredientnya dengan punya kita, ibaratnya standarnya kan ada di botolnya. Itu mereka harus sedikitnya minum 2 kapsul. Jadi mahal atau lebih murah? Itu jawabannya. Jadi dengan produknya Atomy 408.090 kapsul, bapak-bapak kira-kira mau beli enggak? Bener? Saya dengar yang mau beli cuma 30 orang. Mau diorder enggak? Jelas, karena Atomy, B kompleksnya Atomy adalah absolute quality, absolute price. Tepuk tangan untuk Atomy Indonesia sudah melaunchingkan produk ini ke websitenya kita. Take care of your body, it's the only place you have to live. Jaga badan kita, jaga raga kita, jaga jiwa kita. Karena itu adalah satu-satunya tempat kita tinggal sampai akhir hayat. Ketika badan kita rusak, kita nggak bisa beli. Oh, punya dia lebih bagus, tuker casing dong. Enggak bisa Bapak Ibu. Jadi yang bertanggung jawab kepada kesehatan kita adalah kita sendiri. Jaganya dari sekarang. Mari kita sadari pentingnya menjaga kesehatan dari sekarang, kesehatan diri sendiri sebelum terlambat. Kalau bukan kita yang memulainya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari bersama Atomy kita birukan Indonesia. Atomy Indonesia.